Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu diberi kesehatan ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, materi pokok komponen ekosistem. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Dengan kegiatan mengamati, anak-anak dapat menyebutkan jenis-jenis ekosistem. 2. Dengan membuat mind map, anak-anak dapat memahami komponen ekosistem. 3. Dengan membaca, anak-anak dapat menentukan ide pokok suatu bacaan. Nah anak-anak, siapa yang suka bermain tebak-tebakan? Ya, coba tebak yuk. Aku adalah nama hewan. Aku menyerupai ular. Jika dipegang licin. Hidupku di lumpur yang berada di sawah. Ayo, siapa yang bisa? Coba tebak nama hewan apa? Ya, benar. Jawabannya adalah belut. Yuk kita cari tempat hidup belut di mana. Tada! Lihat, Guru sudah berganti kostum nih. Guru akan mengajak kalian berjalan-jalan menjelajahi alam. Siapa yang suka melihat pemandangan alam? Ya, semuanya suka. Yuk coba kita lilitkan kedua tangan dan kedipkan mata kalian. Kita akan menuju ke suatu tempat. Wah, kita sudah sampai di sawah. Lihat, tanaman padi bagaikan permadani yang berwarna hijau. Yuk yang lain, kalian bisa menemukan apa saja di sawah? Ya, ada tanah, air, batu, ikan kecil, capung, burung, dan tentunya masih banyak lagi ya. Sekarang Guru akan mengajak kalian untuk mengelompokkan. Di sawah terdapat 2 macam lingkungan, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik contohnya seperti tanaman padi, rumput, belut, ikan kecil, dan hewan lainnya. Sedangkan abiotik contohnya seperti batu, air, tanah, dan benda-benda mati di sekitarnya. Wah, asik sekali ya jalan-jalannya. Yuk kita jalan-jalan lagi. Kita akan menyusuri sawah ini dan sampai ke hutan. Wah, hutannya gelap ya, karena banyak pepohonan. Dan hati-hati ya, nanti kalau ada harimau. Nah, kita mau berjalan lagi ya. Kita akan menuju ke sungai. Wah, lihat, air sungainya bersih dan jernih. Dan tanamannya pun sangat subur. Kamu melihat apa di sungai? Iya, ada ikan. Ada bebatuan. Bosen ya di sungai aja. Yuk kita jalan-jalan lagi. Bu Guru ingin mengajak kamu ke luar negeri. Ya, kita mau menyeberangi laut ya. Lihat, di laut ada sekumpulan ikan lumba-lumba. Cantik sekali ya. Panas sekali ini. Kita sampai di padang pasir. Lihat, pasirnya begitu luas. Kamu lihat apa lagi? Iya, ada unta di sana. Yuk
jalan-jalan kemana lagi nih enaknya? Nanti kita akan jalan-jalan lagi ya. Sudah saatnya kita kembali ke kelas yuk. Kita akan mempelajari lebih dalam apa itu ekosistem. Berikan kedua tangan kalian dan kedipkan mata kalian. Bersiap. Asik kan jalan-jalan kita tadi? Tadi kalian sudah melihat tempat-tempat yang indah. Tahu tidak, tempat-tempat indah tadi itu merupakan tempat hidup makhluk hidup. Yuk kita cari tahu apa sih hubungan tempat hidup dengan ekosistem. Perhatikan slide dari Bu Guru ya. Yuk anak-anak, kita simak baik-baik mengenai penjelasan ekosistem di bawah ini. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan itu sendiri adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Contohnya saat kita jalan-jalan ke sawah tadi. Kamu lihat ada belut, tempat hidupnya di lumpur. Lalu kamu lihat juga ada ikan kecil, tempat hidupnya di air. Begitu juga dengan tanaman padi. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem itu sendiri tersusun atas individu, habitat, populasi, dan komunitas. Apa ya individu, habitat, populasi, dan komunitas itu? Simak baik-baik ya. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Habitat adalah tempat individu tinggal. Populasi adalah kumpulan individu sejenis menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Coba perhatikan gambar ekosistem di bawah ini. Ya, kalian melihat ada lingkungan hidup dan tak hidup ya. Lingkungan hidup terdiri dari ada macam-macam hewan. Dan lingkungan tak hidup bisa kamu lihat ada bebatuan, ada air, dan juga tanah. Nah anak-anak, Bu Guru akan mengajak kalian untuk membuat sebuah catatan yang menarik dan tentunya bisa kalian ingat seumur hidup kalian. Seperti ini contohnya. Ini dinamakan mind map atau peta pikiran. Mungkin kalian sudah pernah buat? Ya, yang sudah pernah membuat tentunya akan lebih mudah ya. Perhatikan contoh yang Bu Guru berikan. Di situ terdapat warna, gambar, tulisan yang menarik juga. Nah, kamu bisa menulis mulai dari
dari tengah kertas. Kemudian kamu bisa memberi anak panah dengan bolpen warna-warni dan menuliskan beberapa ide yang ingin kamu kembangkan. Dan bisa juga ditambahkan dengan gambar-gambar loh. Jika kalian ingin membuat, bisa download foto mind map ini di link deskripsi di bawah ini. Caranya gampang sekali. Tinggal kamu klik saja link deskripsinya. Nanti akan ada pilihan, salah satunya adalah materi mengenai mind map. Nah, anak-anak, semoga kalian memahami dan bisa menyebutkan jenis-jenis ekosistem ya. Coba kita sebutkan yuk jenis-jenis ekosistem itu apa saja? Ya, seperti perjalanan kita tadi. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem hutan. Lalu kemana lagi ya kita tadi? Ya, betul. Ekosistem sungai, ekosistem laut, dan ekosistem padang pasir. Pasti kalian bisa menyebutkan contoh-contoh ekosistem lainnya ya. Baik anak-anak, sudahkah kamu mengerti mengenai penjelasan ekosistem? Ya, jika sudah, kita akan merangkum penjelasan tadi menjadi sebuah paragraf. Perhatikan paragraf berikut ini. Dalam satu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Nah, siapa yang bisa menentukan ide pokok bacaan dari paragraf ini? Ya, betul. Ide pokok bacaan tersebut guru sudah beri tanda garis bawah merah. Lalu, bagaimana ya cara menentukan ide pokok itu? Ide pokok merupakan intisari dari sebuah bacaan. Satu kalimat bisa mewakili dari seluruh isi bacaan. Kamu dapat menemukan ide pokok pada awal paragraf atau akhir paragraf. Nah, pada bacaan ini kita dapat menemukan ide pokok bacaan yang terdapat di awal paragraf. Nah, anak-anak sudah mengerti mengenai ide pokok bacaan? Ya, guru harap kamu sudah memahami dan mengerti mengenai ide pokok ya. Guru sedih sekali anak-anak jika melihat seandainya hutan kita terbakar. Bagaimana dengan kalian? Apa yang terjadi dengan tanaman kecil, tanaman besar, hewan kecil, hewan besar apabila hutan kita terbakar? Pasti ekosistem menjadi rusak, hangus, tidak bersisa. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini mengenai ekosistem mengajak kita supaya dapat menghargai alam dengan cara menjaga, merawat,
dan melestarikan ekosistem di sekitar kita. Masih ingatkah kalian apa saja pembelajaran kita hari ini? Ya, kita belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara benda hidup dan benda tak hidup dari suatu lingkungan tertentu. Ekosistem terdiri atas individu, habitat, populasi, dan komunitas. Contoh-contoh ekosistem adalah ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem sungai, ekosistem danau, ekosistem tundra, ekosistem taiga, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi landasan sebuah paragraf. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok? Ide pokok dapat kamu temukan di awal paragraf atau akhir paragraf. Nah, anak-anak, senang ya belajar hari ini karena kita sudah menjelajah dunia dan mengetahui apa itu ekosistem dan bagaimana cara menentukan ide pokok. Semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang selalu kalian ingat sepanjang masa. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, guru ingatkan kembali selalu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun serta air mengalir supaya badan kita tetap sehat di masa pandemi. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa lagi.